Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan lagi Ustaz tentang kitab tauhid. Terakhir DK baca Amaliyah. Iya. Pengertian akidah menurut pengertian akidah menurut syariat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kitab Tauhid karya Syekh Shaleh Fauzan bin Fauzan yang telah diterjemahkan oleh penerjemah. Makna akidah secara syar'i. Itu sudah sampai di Amaliyah. Penulis membawakan surat An-Nahl ayat 36 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Setiap Rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 59, 65, 73, dan ayat 85. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan seluruh Rasul. Selama 13 tahun di Mekah sesudah diangkat menjadi Rasul, Nabi SAW mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Karena hal itu merupakan pondasi bangunan Islam. Para dai dan pelurus agama dalam setiap masa telah mengikuti jejak para rasul dalam berdakwah. Mereka pun memulai dengan dakwah kepada tauhid dan pelurusan akidah. Setelah itu, mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Iya, jadi proses dakwah dari mulai ada seluruh para nabi, prosesnya sebelum mengajarkan tata cara ibadah, maka mereka mengajarkan kenapa harus ibadah gitu. Itu penting tuh, kenapa harus beribadah gitu kan. Terus ini butuh waktu yang lama gitu kan. Maka ketika orang sudah paham, sudah mengerti, baru diajarkan tata cara ibadah sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuh. Ya, awal-awal datang beliau adalah berbicara tentang tauhid dan belum ada perintah untuk melakukan amalan-amalan gitu kan. Gitu. Jadi itu yang dibilang kalau seorang itu bertauhid, maka kalau tauhidnya sempurna, maka kekurangan dari far'iyah kan itu kan di sini disebutkan oleh Syekh Shaleh Fauzan ada asas, usul, ada far'iyah. Far'iyah itu cabang, coba lihat ya. Jadi kalau kita ini menyempurnakan usulnya, cabang itu akan tertutupi dengan usulnya. Gitu. Kalau kita kekurangan di usul, maka cabang itu tidak bisa nutupin usul. Usul itu pondasi. Gitu, nggak akan bisa. Ya. Demikian di kehidupan selain agama juga begitu. Sebagus-bagusnya bahan bangunan gitu kan yang dibutuhkan, genteng dan seterusnya, tapi kalau pondasinya nggak ada pondasinya, rusak pondasinya, ya nggak bisa gitu, tetap nggak bisa gitu, tetap nggak bisa gitu. Makanya di sini dikatakan seluruh para nabi mendakwahkan pertama usul terlebih dahulu. Usul maksudnya pondasinya gitu, pondasinya. Karena walaupun nantinya kalau bicara agama, walaupun nantinya seseorang belum punya prestasi dalam masalah far'i atau cabang,
ya dalam masalah far'i atau cabang, dia belum melakukan atau belum punya prestasi, dia belum sholat, belum puasa, belum zakat, tapi kalau usulnya sudah benar itu bisa sampai gitu kan. Bisa sampai seperti yang hadis Nabi kita SAW, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ata Nabi SAW rajulun, Nabi SAW atau seseorang pernah datang nemui Nabi Muhammad SAW, muqanna'un bil hadid, yang mukanya ditutup ya dengan apa? Topeng besi gitu, alat apa namanya? Topeng besi itu buat perang gitu ya. Faqala ya Rasulullah uqatilu au uslim, ya Rasulullah saya ikut perang dulu atau saya masuk Islam dulu gitu kan. Maka Nabi SAW memberikan jawaban, qala aslim tsumma qatil, masuk Islam terus ikut perang. Kemudian orang itu fa aslama tsumma qatala, kemudian dia masuk Islam dan dia berperang, ikut perang, fakutila, kemudian dia terbunuh. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, amila qalilan, orang itu amalnya sedikit, wa ujira kathiran, akan tapi dia diberikan balasan yang besar, yang banyak gitu. Kenapa? Kalau kita bicara urutan, ya banyak sekali urutan amal yang beliau belum lakukan nih, ya kan? Tapi dia udah meninggal gitu. Dia belum masuk di bab sholat, bab puasa, bab zakat dan seterusnya, tapi dia langsung ikut berjihad karena memang kondisinya lagi kondisi perang gitu kan, kondisi perang gitu. Akhirnya dia ikut perang. Jadi makanya di sini ada satu nasihat dari para ulama, belajar itu adalah sesuai dengan kurikulum dan sesuai yang dibutuhkan gitu. Dibutuhkan karena kondisi lagi perang, berarti yang dibutuhkan adalah ilmu tentang peperangan gitu. Jadi dia perang terus dia mati, berarti kan banyak amal yang keskip ya. Tapi sampai nih gitu kan, sampai karena Nabi bilang amalnya sedikit pahalanya banyak gitu. Pahalanya nyampe. Artinya gini, maksudnya gini, tadi lagi balik lagi, kalau orang asasnya udah benar, walaupun far'iyahnya atau cabangnya belum banyak yang dikerjain, itu udah nyampe, dia sudah nyampe gitu. Makanya kan saya pernah bilang, mungkin nggak orang yang baru Iqra 1 bisa masuk surga Firdaus lagi kan gitu kan. Iya, ubah Iqra 1 mungkin atau tidak. Makanya kan itu harus dibahas sampai di situ kan. Kenapa? Karena untuk memberikan motivasi buat orang-orang yang baru belajar kan gitu. Iqra 1 sampai nggak surga Firdaus kan gitu. Atau orang yang baru hijrah, mungkin nggak dia akan ada di posisi teratas gitu kan. Mungkin atau tidak. Kalau dalam dunia agama kita bisa bilang mungkin walaupun dia baru belajar, baru bertobat gitu kan, kita katakan mungkin. Di antara dalilnya ini, orang yang masuk Islam kemudian langsung skip banyak pelajaran, langsung masuk kepada jihad kan. Artinya apa? Artinya yang namanya masuk Islam tujuan utamanya adalah masuk surga. Bagaimana amal yang membuat masuk surga gitu. Gitu. Makanya seluruh nabi, seluruh rasul dalam mendakwahkan umatnya adalah mendakwahkan dakwah asas, usulnya dulu gitu, usul. Itu penting, ini usul ini penting. Allahu a'lam bishawab. Bahkan kan di ayat yang tadi dibacakan, Syekh mengatakan Allah mengatakan kalau seandainya pelaku kesyirikan itu adalah Nabi Muhammad SAW, maka Allah pun tidak peduli, Allah akan hapus amalnya, gitu kan? Allah akan hapus amalnya. Itu ilustrasinya tadi. Ilustrasinya adalah ketika seorang yang seharusnya ke Surabaya tapi berhenti di Bandung gitu kan. Terus di Bandung bikin rumah lagi kan gitu kan. Menetap lagi, padahal harusnya ke Surabaya gitu. Tapi ya mungkin gitu karena ya gitu, akhirnya dia nggak dapat apa-apa gitu, karena harusnya tujuannya Surabaya gitu. Wallahu a'lam bishawab.
gitu ya. Jadi intinya para nabi dan rasul adalah mendakwahkan dakwah tauhid, dan tauhidnya lebih spesifik lagi usul, dasar gitu, dasar-dasar keyakinan yang meyakini sebuah perintah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupin dulu gitu ya. Selanjutnya nanti kita masuk pasal 2 ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan. Cukup Ustaz. Kita baca doa karamat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah musafir adalah sebuah rumah yang insyaallah ta'ala kita rencanakan untuk menjadi salah satu tempat diajarkan ilmu-ilmu agama secara dasar, atau ilmu-ilmu dasar agama. Punya satu ya kan? Jadi gantian. Mix satu buat semua. Satu buat semua insyaallah. Kedepannya ada itu ya, insyaallah.